Di tengah teriknya matahari siang dan banyaknya kendaraan yang melintas di jalanan, seorang manusia silver berada di pinggir jalan, menghibur siapapun yang melintas demi recehan. Tapi siapa sangka hanya karena satu tendangan dari seorang polisi, hidupnya berubah selamanya. Ini bukan sekadar kisah tentang kemiskinan. Ini kisah tentang harga diri, keadilan, dan sebuah keajaiban yang datang dari tempat tak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya, serta tulis selawat dan salam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya doakan kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah siap. Oke. Lanjut ke ceritanya. Dedi duduk di pinggir trotoar di sebuah perempatan yang padat. Tubuhnya diselimuti pernis silver yang menempel di kulit menjadi simbol pahit dari hidup yang dipaksakan. Di sampingnya tergeletak sebuah ember kecil, sedangkan di tangannya tersimpan foto usang anak-anaknya. Di tengah keramaian kota, Dedi hanya mengandalkan harapan kecil yang terpancar dari tiap receh yang dilemparkan oleh orang-orang yang lewat. Anak-anaknya yang masih bersekolah menjadi alasan utama Dedi bertahan. Di setiap tarikan napas, Dedi teringat janji untuk memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Meski dunia sekelilingnya tak pernah memberikan simpati. Saat matahari mulai menenggelam, sekelompok kendaraan berlalu begitu saja. Dan di antara kerumunan itu, seorang polisi muda bernama Adit mengenakan seragam kepolisian lengkap berjalan dengan langkah mantap. Dia tampak serius seakan menikmati kewenangannya di tengah hiruk-pikuk kota. Tanpa peringatan, ia melangkah mendekati Dedi yang tengah duduk dengan hening. "Apa-apaan ini? Jangan jadi pengemis di sini," teriak polisi itu sambil mendekat. Tak sempat menjawab. Polisi itu tiba-tiba mendekat dan dengan gerakan yang cepat menendang tubuh Dedi. Tubuh Dedi terhempas ke samping. Ember terbalik dan kon-kon pun berhamburan memenuhi aspal panas. Dedam merasakan serangan itu bukan hanya pada tubuhnya, tapi juga pada harga dirinya. "Kerja yang benar, jangan bikin ribet," ujar polisi itu. Lalu segera beranjak pergi meninggalkan tempat kejadian. Di saat itulah sekelompok orang yang lewat berhenti sejenak. Ada yang mengangkat ponsel untuk merekam aksi itu. Sementara yang lain hanya melihat tanpa memberikan pertolongan. Dedi yang terbaring lemah perlahan mengumpulkan kon-kon yang berserakan. Tangan gemetar. Ia memasukkan kembali recehan itu ke dalam ember sambil memegang erat foto anak-anaknya. "Aku harus terus bertahan demi anak-anakku. Aku tidak akan menyerah," gumam Dedi meski rasa sakit dan malu menyelimuti dirinya. Di balik kejadian itu, video yang menangkap momen kekerasan tersebut mulai menyebar di dunia maya. Tanpa disadari Dedi, dunia luar telah menaruh sorotan pada dirinya. Sementara ia sendiri hanya bisa berusaha bangkit dari kejatuhan dengan tubuh yang masih terasa sakit. Menatap jauh ke arah keramaian yang berlalu. Foto anak-anaknya digenggam erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melawan meski jalan hidupnya dipenuhi oleh rintangan dan luka. Tak lama kemudian, ponsel yang menangkap kejadian itu mulai beredar di media sosial. Video yang merekam tendangan keras polisi oleh Adit kini menjelma viral di internet. Ribuan komentar bermunculan. "Enggak ada kemanusiaan. Polisi seharusnya melindungi bukan menghina," seru satu pengguna, sementara yang lain mengutuk tindakan Adit tanpa belas kasihan. Di kantor polisi, suasana mendadak tegang. Panggilan masuk demi panggilan berkumpul. Atasan Adit telah mendapat laporan publik tentang insiden tersebut. Di ruang briefing, beberapa rekan Adit saling berpandangan, merasa terkejut dan cemas terhadap kejadian yang telah menggerakkan opini publik. Dalam salah satu ruang kantor, seorang pejabat menatap layar komputer dengan kening berkerut. "Ini bukan hanya soal disiplin. Video ini menunjukkan betapa dalamnya masalah di lapangan," ujarnya kepada rekan-rekannya. "Kita harus menindak tegas." Sementara itu, di luar di jalanan yang sama, Dedi kini menjadi sorotan. Seorang wartawan lokal mendekati Dedi yang masih duduk di trotoar.
Waktu yang tepat untuk menceritakan kisah nyata perjuangan orang kecil. Bolehkah kami tahu bagaimana perasaan Anda? Tanya wartawan itu. Dedi menatap lensa kamera dengan mata yang penuh kelelahan dan harapan. Aku hanya ingin anak-anakku bisa sekolah dengan baik. Aku berjuang dengan caraku sendiri. Walaupun dunia ini tak pernah memberiku simpati. Jawabnya singkat. Suara bergetar karena keharuan. Kisah Dedi yang semula hanya dianggap sebagai pemandangan biasa kini berubah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak netizen yang mulai mengirimkan pesan dukungan. Bahkan ada yang rela menyumbang untuk membantu hidup Dedi. Tokoh-tokoh kecil mulai menampilkan poster dengan tulisan Dedi teruslah berjuang di jendela mereka. Sementara itulah Adit yang berada di tengah kekacauan. Akibat video viral mulai merasakan tekanan yang berat. Teleponnya berbunyi terus-menerus dari atasan dan rekan-rekannya. Dalam satu percakapan di ruang istirahat, Adit berkata pelan, "Aku tidak mengira kejadian itu akan menyebar begitu cepat. Aku merasa bersalah." Rekan kerjanya menimpali. "Kita semua harus belajar dari ini. Jangan sampai kejadian seperti ini menghancurkan kepercayaan publik." Di balik layar dunia maya, kontroversi terus bergulir. Video itu jadi bukti nyata bahwa di tengah hiruk-pikuk kota, perlakuan tidak manusiawi bisa terjadi. Dan harus segera dikoreksi. Kesaksian Dedi yang tulus pun menjadi viral sebagai simbol keberanian orang kecil yang harus berjuang dalam dunia yang tak adil. Sementara Dedi hanya ingin bertahan, nasibnya kini terikat oleh sorotan publik. Video itu bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka mata banyak pihak tentang betapa nyata penderitaan mereka yang terpinggirkan. Semua ini menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang dunia aparat dan masyarakat. Setelah video tendangan itu viral, suasana di kantor polisi mulai berubah drastis. Informasi tentang kejadian di trotoar menyebar luas. Di ruang istirahat yang sempit, Adit, polisi yang melakukan tendangan itu mendapati teleponnya terus berdering. Satu persatu pesan dan panggilan masuk dari atasan, rekan kerja, dan bahkan dari sebagian warga yang mengecam aksi kasarnya. "Adit, kamu harus datang ke ruang briefing sekarang," ujar salah satu rekannya dengan nada dingin. Tak lama kemudian, Adit duduk di ruang rapat bersama beberapa pejabat tinggi. Wajah mereka serius dan penuh kekecewaan. "Saya telah melihat video tersebut," ujar seorang atasan dengan tegas. "Yang kamu lakukan itu tidak hanya mencederai harga diri seseorang, tapi juga merusak kepercayaan publik pada institusi kita." Adit hanya terdiam, merasa berat oleh kata-kata itu. Ia menyadari bahwa tindakannya telah menyulut kemarahan publik dan membuat namanya terlibat dalam skandal yang tak terduga. Adit pun mulai merasakan perasaan bersalah yang mendalam. Di sela-sela rapat, ia mencoba mencari-cari alasan atas tindakannya sendiri. Namun yang terlintas hanyalah penyesalan yang mencekam. "Saya sadar saya telah salah," gumam Adit di sela-sela percakapan dengan rekan yang duduk di seberang meja. "Saya benar-benar tidak bermaksud untuk melukai siapapun, tapi tindakan saya telah menyakiti banyak orang." Rekan itu menimpali. "Kita semua pasti pernah membuat kesalahan, Adit. Tapi sekarang kepercayaan publik sudah menurun drastis. Kita harus memperbaikinya." Sementara itu di dunia maya, video itu terus mengudara. Komentar-komentar pedas bermunculan. Namun, ada pula yang mengapresiasi keberanian Dedi dalam menghadapi kehinaan. Suasana semakin memanas sehingga polisi pusat mengumumkan bahwa insiden ini akan diselidiki lebih lanjut untuk menentukan langkah disiplin yang tepat. Di tengah perdebatan internal kepolisian dan gelombang kecaman dari masyarakat, Adit merasakan tekanan luar biasa. Ia menyadari bahwa tindakan impulsifnya telah membuka luka yang lebih dalam. Tidak hanya pada diri Dedi, tapi juga pada citra dan integritas institusi kepolisian. "Aksi Adit telah membuat kami semua tersandung. Kepercayaan publik pada institusi kita terancam," ujar seorang pejabat. Wajahnya datar namun penuh kekecewaan. Adit menunduk merasa berat oleh setiap kata yang dilontarkan. Ia menyadari bahwa tindakannya yang impulsif telah membuka luka mendalam bukan hanya pada Dedi, namun juga pada citra kepolisian.
Tekanan publik kian memuncak sehingga dalam keputusan internal Adit akhirnya dijatuhi sanksi berat. Surat keputusan pun dikeluarkan. Adit dinyatakan melanggar kode etik dan diberhentikan serta menghadapi proses hukum yang akan berujung penjara. Di sela-sela proses itu, Adit merasa getir. Saya gagal. Saya seharusnya melindungi bukan mempermalukan, gumamnya pelan. Menyesali setiap detik tindakan yang telah mengubah segalanya. Di tengah segala kekacauan, puncak operasi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban Adit pun tiba. Persidangan berlangsung singkat, namun penuh emosi. Saat vonis dijatuhkan, publik turut menangis dan bersorak. Hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Adit menjadi simbol bahwa tindakan kejam dan arogan tidak akan dibiarkan begitu saja. Bahkan oleh aparat yang seharusnya melindungi. Beberapa minggu setelah persidangan, suasana kota masih bergemuruh oleh berita penahanan Adit dan kecaman publik yang tak kunjung reda. Di tengah gemuruh itu, Dedi perlahan memulai hari-harinya dengan langkah yang berbeda. Di sebuah kantor kecamatan kecil yang digunakan oleh relawan untuk menyalurkan bantuan, Dedi duduk bersama beberapa warga yang peduli. Seorang relawan Rina mendekat dan berkata, "Pak Dedi, banyak yang ingin membantu. Kami mengumpulkan sumbangan untuk memastikan keluarga Bapak mendapatkan dukungan dan anak-anak Bapak bisa terus bersekolah. Kami telah mengumpulkan dana dan dukungan untuk memastikan anak-anak Bapak bisa terus bersekolah. Dan Bapak tak perlu terus merasa terpinggirkan." Dedi mengangguk pelan, matanya menyimpan kelelahan. Namun terlihat ada secercah harapan baru. "Terima kasih. Aku cuma ingin mereka tetap bisa belajar supaya suatu hari nanti mereka kembali ke Dedi." Seorang pejabat setempat sambil tersenyum berkata, "Cerita Bapak telah mengingatkan kita semua bahwa setiap manusia berharga. Kami berterima kasih atas keberanian Bapak untuk tetap melangkah walau dunia pernah menghina." Anak-anak Dedi menatap dengan bangga pada ayah mereka. Dan untuk pertama kalinya Dedi tersenyum tulus. Dukungan masyarakat dan penghargaan yang diberikan telah menyembuhkan sebagian luka yang selama ini tersembunyi. Dedi menatap ke arah kerumunan yang mulai mereda kemudian menjawab, "Aku sudah belajar satu hal bahwa kejahatan dan penghinaan tak akan pernah menang selama ada hati yang percaya pada kebenaran. Aku berjanji aku akan terus berjuang demi anak-anakku dan aku tak akan pernah menyerah." Di hari-hari berikutnya bantuan mulai datang. Seorang pengusaha lokal menyediakan paket sembako. Sementara beberapa warga menyumbang modal kecil untuk Bapak Dedi memulai usaha jualan kecil, menjual makanan ringan di warung sederhana di depan rumahnya. Kehidupan Dedi perlahan berubah. Ia mulai membuka usaha kecil. Anak-anaknya mendapatkan beasiswa dari program sosial setempat dan dukungan masyarakat terus mengalir. Di tengah perubahan itu, Dedi tidak melupakan akar penderitaannya. Ia tetap rendah hati dan selalu mengingat pesan dari keluarganya bahwa perjuangan adalah jalan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dan kehidupan Dedi kini perlahan bertransformasi. Warung kecilnya ramai dikunjungi warga yang sekadar ingin membeli sekaligus menyapa. Banyak yang mengenalnya bukan sebagai manusia silver lagi, tapi sebagai Pak Dedi pejuang kehidupan. Namun meski senyum mulai menghiasi wajah Dedi, luka di dalam dirinya belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali melihat anak-anaknya berangkat sekolah dengan seragam yang rapi, hatinya bergetar. Ia ingat masa ketika tak ada sebesar pun uang untuk sekadar membeli buku tulis. Suatu malam ketika ketiga anaknya sudah tertidur, Dedi duduk sendiri di depan rumah. Seorang jurnalis muda Rina datang menghampiri. Ia membawa kamera kecil dan duduk di dekat Dedi. "Pak Dedi, boleh saya tanya sesuatu yang mungkin agak pribadi?" Dedi mengangguk pelan. "Apakah Bapak benar-benar sudah memaafkan polisi yang menendang Bapak waktu itu?" Dedi menatap tanah lama terdiam. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya. "Setiap kali aku tutup mata, kejadian itu masih terbayang. Bukan cuma sakitnya ditendang, tapi juga rasa malu. Saat anak-anakku tahu ayah mereka diperlakukan seperti itu," Rina menatap dedam, merekam tanpa suara. Keesokan harinya, video wawancara itu diunggah dan kembali viral. Kali ini netizen tidak hanya bersimpati, tapi mulai menuntut pertanggungjawaban lebih besar.
Mereka menuntut agar institusi yang menaungi Adit juga memberikan permintaan maaf resmi secara terbuka. Di sisi lain, Adit yang kini menjalani hukuman di tahanan mulai menunjukkan perubahan. Ia sering termenung di selnya, menyesali tindakan yang menurutnya dulu hanyalah bentuk penertiban. Seorang rekannya yang menjenguk berkata, "Dit, kau bukan cuma menendang orang, kau menendang harga diri mereka." Adit hanya menunduk tak berkata apa-apa. Sementara itu, di rumah Dedi, anak-anaknya kini mulai bercita-cita tinggi. Si sulung bilang ingin jadi guru, si ingin jadi dokter. Dan si bungsu, "Aku mau jadi polisi, tapi yang baik yang nolong orang kaya ayah dulu," katanya polos. Dedu menahan air matanya saat itu. Kabar tentang video wawancara Dedi yang menyentuh hati mengguncang media nasional. Tak hanya masyarakat biasa, pejabat dan petinggi kepolisian pun ikut menontonnya. Netizen terus mendorong agar institusi bertindak lebih tegas terhadap Adit dan meminta permintaan maaf resmi secara terbuka. Sebuah konferensi pers digelar. Di dalamnya hadir perwakilan dari kepolisian, tokoh masyarakat, dan media. Namun perhatian justru tertuju pada satu sosok, Dedi. Ia diundang secara langsung untuk hadir bukan sebagai manusia silver, tapi sebagai narasumber utama. Mengenakan kemeja bersih dan celana panjang, Dedi duduk di panggung bersama para pejabat tinggi. Kamera televisi menyorot wajahnya. "Pak Dedi, kami ingin mendengar langsung dari Anda. Apa yang Anda harapkan dari semua ini?" tanya seorang moderator. Dedi menghela napas. "Saya enggak pengin siapa-siapa dihukum berat. Tapi saya pengin semua orang di negeri ini lihat betapa menyakitkannya diperlakukan. Enggak adil. Apalagi saat kita lagi berjuang buat keluarga. Saya hanya ingin dihormati sebagai manusia." Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang. Namun suasana berubah hening saat seseorang masuk ke dalam ruangan. Ternyata Adit. Ia mengenakan baju tahanan dikawal petugas dan diperbolehkan hadir sebagai bentuk permintaan maaf langsung. Langkahnya berat saat maju ke depan dan membungkuk di hadapan Dedi. "Pak Dedi, saya minta maaf. Saya hilaf, saya sombong. Saya baru sadar gak semua yang kelihatan lemah itu pantas diinjak. Maafkan saya." Dedi menatapnya dalam-dalam. Lama sekali mereka saling diam. Akhirnya Dedi berkata pelan, "Saya belum bisa bilang saya maafkan, tapi saya doakan kamu jadi orang yang lebih baik." Semua orang menahan napas. Kamera menangkap momen itu dari berbagai sudut. Media sosial langsung dibanjiri dengan potongan video yang menyentuh. Namun saat semua mata tertuju ke mereka, Dedi pulang ke rumah dengan rasa campur aduk. Di satu sisi ada kepuasan karena harga dirinya kembali. Di sisi lain luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Beberapa minggu berlalu sejak konferensi pers itu, perlahan badai viral mulai mereda. Namun dampaknya masih terasa. Dedi tidak lagi berdiri di pinggir lampu merah sebagai manusia silver. Ia kini bekerja sebagai staf kebersihan di kantor kelurahan. Berkat bantuan dari salah satu relawan yang tergerak oleh ceritanya. Di sisi lain, Adit menjalani hukumannya. Ia tidak lagi menjadi polisi. Di penjara, ia mengikuti program rehabilitasi dan bimbingan mental. Suatu hari ia menulis surat kepada Dedi berisi permohonan maaf dan janji untuk memperbaiki hidupnya setelah bebas nanti. Dedi menerima surat itu dan menyimpannya tanpa membalas. Tapi hatinya sedikit lebih ringan. Beberapa bulan telah berlalu. Nama Dedi tak asing lagi di masyarakat. Ia sering diundang sebagai narasumber di berbagai acara TV. Bercerita tentang perjuangannya sebagai manusia silver, tentang kesabaran dan martabat dalam kemiskinan. Meski sederhana, Dedi kini menjadi simbol semangat dan keteguhan hati. Di sebuah acara reality show di TV, seorang penonton muda bertanya kepadanya, "Pak Dedi, kalau bisa memutar waktu, apa yang ingin Bapak ubah?" Dedelan menatap hadirin yang hening menunggu jawaban. "Aku enggak akan ubah apapun, bahkan kejadian waktu ditendang itu. Karena kalau bukan karena itu, aku mungkin enggak akan sampai di titik ini." Kadang yang paling menyakitkan justru yang ngebangunin kita dari tidur panjang. Tepuk tangan pun mengisi ruangan kecil itu. Sementara itu, Adit masih menjalani sisa hukumannya.
Ia menjadi lebih tenang, lebih banyak merenung di dalam penjara. Ia aktif dalam berbagai kegiatan seperti menjadi imam mus dan kegiatan lainnya. Hidupnya perlahan berubah dan mulai sadar bahwa kebaikan dan akhlak jauh di atas segalanya. Ia mencoba menebus kesalahan dengan hal-hal kecil yang bisa ia lakukan.